Ya, jumpa lagi di channel YouTube saya, Sanggar Pendidikan RS Ervan, channel yang menyajikan tutorial-tutorial pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan tentang pencerminan atau dengan nama lain refleksi. Nah, oke, sekarang kita ikuti penjelasan-penjelasan saya. Di sini sebelum saya menjelaskan secara detail, saya akan menjelaskan dulu apa pengertian pencerminan atau cermin. Di sini kita membayangkan apabila kita berdiri di sebuah kaca cermin. Nah, apabila bayangan kita 2 meter ya dari cermin, maaf, apabila kita berdiri 2 meter di depan cermin, maka bayangan kita akan sejauh 2 meter pula dari cermin. Nah, itu pengertian cermin. Jadi jarak benda sama jarak bayangan itu harus sama. Nanti yang saya akan terangkan di sini yaitu pencerminan terhadap sumbu X yang hasilnya adalah X, negatif Y. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y hasilnya adalah negatif X, Y. Pencerminan terhadap titik asal atau titik O, ya, titik pusat. Nah, hasilnya adalah bayangannya negatif X, negatif Y. Lalu apabila pencerminan terhadap Y sama dengan X, hasilnya adalah Y, X. Dan pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X, hasilnya adalah negatif Y, negatif X. Lalu pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, ya, itu hasilnya adalah X, 2 dikali H dikurang Y. Dan yang terakhir nanti garis X sama dengan H, hasil pencerminannya adalah 2 dikali H dikurang X, Y. Nah, itu nanti yang akan saya terangkan. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Ya, pencerminan terhadap sumbu X. Di sini kita lihat, apabila nanti benda, nah ini yang titik merah ini adalah benda. Bendanya itu nanti berada di negatif 3,2. Ya, negatif 3,2. Nah, di sini kamu lihat. Ya, negatif 3,2. Ini pencerminan terhadap sumbu X. Maka bayangannya akan menjadi ya negatif 3, negatif 2. Nah, ini bayangannya. Karena dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini seolah-olah sumbu X ini sebagai cermin. Ya, jadi A-nya di titik negatif 3,2, bayangannya adalah negatif 3, negatif 2. Nah, apabila nanti jarak benda, ya, jarak benda dari cermin, ya, atau jarak benda dari X itu 2 langkah, maka jarak benda dari X, ya, atau sumbu X itu adalah 2 langkah juga. Nah, kemudian contoh yang kedua, kita lihat di sini. B berada di titik negatif 1,1, ya. Maka jarak bayangannya menjadi negatif 1, negatif 1. Ya, jadi jaraknya itu dari cermin B itu 1 langkah, ya. Maka jarak bayangannya pun akan 1 langkah dari sumbu X. Lalu kita perhatikan yang C. Yang C itu titiknya adalah 4,3. Ya, 4,3 di sini. Maka ini adalah bayangannya. Ya, bayangannya adalah 4, negatif 3. Ya, 4, negatif 3. Ya, jarak bayangan C dari sumbu X itu 3 langkah. 1, 2, 3. Maka jarak bayangannya pun dari sumbu X adalah 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, itulah untuk contoh daripada bayangan terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang kita amati pencerminan terhadap sumbu Y. Hasilnya adalah atau bayangannya adalah negatif X, Y. Ya, negatif X, Y. Sekarang kita lihat titik yang pertama, yaitu titik A. Titik A berada di negatif 3,2. Ya, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ya, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ini jaraknya kan 3 langkah. Berarti ke sini harus 3 langkah karena kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah itu adalah 3,2.
ya 3,2. Lalu kita lihat titik B. Ya, titik B ini ada di negatif 1,1. Ya, berarti jarak bayangannya nanti menjadi 1,1. Nah, lalu kita perhatikan titik C. Nah, C sini saya letakkan di sebelah kanan atau di kuadran keempat, yaitu 2, negatif 2. 2, negatif 2. Ya. Nah, 2, negatif 2, maka bayangannya adalah, kita perhatikan karena di sini cerminkan terhadap sumbu Y, maka kita lihat di sini bayangannya menjadi negatif 2, negatif 2. Jadi kita nanti masukkan aja ya sesuai dengan pola ini, yaitu jika bayangan terhadap sumbu jika bayangan terhadap jika benda terhadap sumbu Y dicerminkan, maka hasilnya adalah negatif X, Y. Nah, itulah untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Sekarang bagaimana pencerminan terhadap titik asal ya, atau titik pusat di sini 0,0, maka akan menghasilkan bayangan negatif X, negatif Y. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama, yaitu di titik A. Titik A itu akan menghasilkan bayangan, ya titik A itu kan negatif 2,2. Ya, negatif 2,2. Nah, dia akan menghasilkan bayangan di 2, negatif 2. Nah, kenapa demikian? Karena kita perhatikan di sini. Negatif 2,2. Apabila kita masukkan ke negatif X, maka negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Ya, jadi negatif 2 akan menjadi 2. Lalu 2 ketemu dengan negatif tetap menjadi negatif 2. Nah, ini seolah-olah ini sebagai suatu rumus. Ya, jadi bayangan titik A ini adalah 2, negatif 2. Lalu titik B itu negatif 1,3. Negatif 1,3. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Berarti positif 1. Lalu 3, positif di sini 3 ketemu dengan negatif, ya maka hasilnya negatif. Jadi bayangan negatif 1,3 yaitu adalah 1, negatif 3. Nah, seperti itu. Jadi titik B bayangannya di 1, negatif 3. Lalu C negatif 3, negatif 2. Nah, di sini. C negatif 3, negatif 2. Ya, kita bayang ini titik pusat ini seolah-olah seperti apa? Sebagai cerminnya. Oke, maka hasilnya menjadi 3,2. Ya, karena negatif bertemu dengan negatif, hasilnya nanti positif. Nah, di sini juga negatif 2 bertemu dengan Y di sini, negatif Y di sini adalah positif. Jadi, hasil dari bayangan negatif 3, negatif 2 adalah 3,2 ya, 3,2. Nah, kalian perhatikan tanda-tanda di sini. Nah, itu untuk pencerminan di titik asal yang akan menghasilkan negatif X, negatif Y. Sekarang perhatikan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, nah nanti akan menghasilkan Y, X. Nah, ini seolah-olah dibalik. Ya, X, Y menjadi Y, X. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Titik A itu berada di 4,2. Maka akan menghasilkan bayangan 2,4. Ya, X-nya 2, Y-nya 4. Lalu titik B berada di 3, negatif 2. 3, negatif 2. Maka akan menghasilkan bayangan negatif 2,3. Lalu titik C. Titik C itu negatif 1, negatif 3. Negatif 1, negatif 3. Ya, di sini maka akan menghasilkan bayangan negatif 1, negatif 3, negatif 1. Sekarang kita perhatikan pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y akan menghasilkan negatif Y, negatif X. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini A itu negatif 3,2.
ya, negatif 3,2. Y-nya di sini kan 2, ya. Maka setelah dicerminkan nanti menjadi negatif Y, ya. Berarti 2 menjadi negatif 2. Lalu di sini nanti X-nya itu kan negatif 3, ya, negatif 3. Maka dia akan bertemu dengan negatif X. Berarti negatif ketemu negatif akan menghasilkan positif. Sehingga bayangannya nanti ada menjadi negatif 2,3. Lalu kita perhatikan titik B, ya. Titik B ini nanti ini bayangannya, ya. Ini bendanya, ini bayangannya. Sekarang kita amati. B itu kan 2, ya, 1, ya. B itu 2,1, berarti X-nya 2, Y-nya 1. Nah, sehingga nanti di sini kita masukkan jadi Y-nya itu nanti jadi negatif 1. Ya, Y jadi negatif 1. Kemudian 2-nya menjadi negatif 2. Ya, X di sini kan 2. Maka di sini menjadi negatif X atau negatif 2. Nah, ini yang perlu juga kalian hafalkan nanti ya. Jadi, ini gambar ini nanti akan menjadi acuan ya dari hasil pencerminan ini. Lalu kita amati yang titik C. Titik C itu adalah, ya, titik C itu negatif 4, negatif 1. Nah, sekarang kita lihat. Y-nya itu kan negatif 1. Ya. Nah, maka di sini kalau kita tempatkan jadi negatif. Y itu berarti negatif bertemu dengan negatif. Maka akan menjadi positif. Jadi menjadi 1. Lalu kemudian X-nya itu kan negatif 4. Nah, negatif 4 setelah kita bertemu dengan negatif X, maka negatif menjadi bertemu dengan negatif akan menghasilkan positif. Sehingga bayangannya adalah negatif, 1,4. Saya ulangi lagi, ya di sini X-nya itu negatif 4. Lalu Y-nya negatif 1. Nah, kita kan balik nih, ya. Negatif Y, negatif X. Berarti Y-nya itu kan tadi negatif 1. Maka bertemu dengan negatif, maka akan menghasilkan 1. Lalu X-nya itu kan negatif 4. Nah, bertemu dengan negatif X di sini. Maka negatif bertemu negatif hasilnya menjadi positif. Nah, itulah untuk pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Hasil menghasilkan negatif Y, negatif X. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap Y sama dengan H. H ini saya rasa dari bahasa Inggris ya. H. Ya. Nah, kita lihat. Nah, nanti akan menghasilkan X, 2H kurang Y. Berarti X, Y. Y-nya di sini ada senilai dengan 2H, Y. 2H kurang Y. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. A, ya. A 4, negatif 1. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Maksudnya di sini. Ya. Y sama dengan 2. Nah, ini. Ya. Ini adalah H sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 2. Ya, nanti akan dicerminkan di sini. Oke, akan dicerminkan di sini. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ya, di sini 2. Oke. Sekarang kita lihat A. A di sini titiknya adalah 4, negatif 1. Ya. 4, negatif 1. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Nah, ini dicerminkan terhadap ini nih. Ya. Nah, akan menghasilkan 4, ya. Nah, 4-nya di sini X. Nah, 2,2. 2 kali 2. 2-nya itu dari sini. Ya, berarti 2 kali 2. 2-nya itu dari sini. Dikurang Y, dikurang dalam kurung negatif 1. Ya, karena Y-nya di sini adalah negatif 1. Nah, sehingga 4, di sini 4 ditambah 1. Ya, 2 kali 2, 4. Min ketemu min plus. Jadi 4 ditambah 1 menjadi 5. Sehingga nanti bayangannya menjadi 4,5. Lalu sekarang kita perhatikan titik B. Titik B itu negatif 3,1. Ya. B itu negatif 3,1. Nah, nanti akan dicerminkan ya terhadap Y sama dengan 3. Nah, di sini dicerminkan terhadap ini nih. Ya. Ya, H sama dengan 3. Nah, di sini. Ya, dicerminkan terhadap di sini. Lalu hasilnya menjadi X-nya itu negatif 3. X-nya negatif 3, 2 dikali 3. Nah, 3-nya di sini didapat dari sini.
Oke, jadi 2 kali 3 dikurang 1. Ya, dikurang 1. Nah, ini ya, satunya itu dari sini, dari Y ini. Ya, dikurang 1 sesuai dengan ini. Oke, jadi hasil pencerminan adalah negatif 3,6 dikurang 1. Jadi, 5. Itu. Lalu yang terakhir C. C itu dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 3. Nah, Y sama dengan negatif 3 ini. Seolah-olah ini cerminnya. Maka kita masukkan menjadi 3 di koma 3,2 dikali negatif 3. Negatif 3 dari sini. Ya. Kemudian dikurang dalam kurung negatif 2. Negatif 2 itu dari nilai Y ini. Oke. Jadi hasilnya 3,2 dikali negatif 3. Hasilnya negatif 6. Negatif 6 ditambah 2. Karena di sini min ketemu min jadi plus. Jadi hasilnya negatif 4. Nah itu ya, nanti coba kalian ulang lagi ya penjelasan-penjelasan saya biar kalian lebih memahami nanti. Nah itu untuk pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan H. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu pencerminan terhadap X sama dengan H akan menghasilkan 2H kurang X, Y. Ya, 2H kurang X, Y. Nah sekarang kita lihat contohnya yang titik A. Titik A itu adalah 1, negatif 5. 1, negatif 5. Dia akan dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Nah, ini seolah-olah ini cerminnya. Ya, X sama dengan 2. Nah, ini 2 ya. X sama dengan 2. Nah, maka akan dihasilkan bayangan 2 dikali 2 kurang 1, negatif 5. Nah, 2 itu didapat dari sini. Ya. Nah, seperti hasil dari ini. 2 dikali 2, 4 dikurang 1. Sama dengan 3. Ya. Negatif 5. Ya, negatif 5 itu Y-nya. Ya, di sini. Lalu yang titik B. Titik B 4,1. 4,1 di sini. 4,1 B ya. Lalu akan dibayangkan terhadap X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 ini. Lihat. Ya, seolah yang cerminnya adalah garis yang putus-putus ini. Nah, maka akan dihasilkan 2 dikali 3. 3 itu dari sini. Ya, maka 2 kali 3, 6 dikurang 4. Ya, dikurang 4. Ya, dikurang 4. 4-nya itu dari sini, yaitu X-nya. Nah, 1. Jadi hasilnya 2 dikali 3, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Lalu 1. Selanjutnya yang titik C. Titik C itu adalah 1,3. 1,3 akan dicerminkan terhadap X sama dengan 4. Nah, ini seolah-olah ini cerminnya. Oke, akan menghasilkan bayangan 2 dikali 4. 4-nya dari sini. Kemudian dikurang 1. 2 kali 4, 8 dikurang 1, 7. Ya, 7 lalu 3. Ya, ini maaf saya tidak kasih tanda kurung. Oke, ini. Kemudian 3. Nah, 3-nya itu didapat dari nilai X, nilai Y ini. Nah, itulah contoh-contoh daripada pelajaran tentang pencerminan atau refleksi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Oke, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.